adik-adik, kembali lagi bersama kakak Nana Suryani. Kakak mahasiswa semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan tentang pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan media. Nah, di sini kakak mau bertanya kepada adik-adik semuanya. Adik-adik, ada yang tahu nggak sih apa itu media pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Nah, di sini kakak akan jelaskan bahwa media pembelajaran itu adalah alat peraga yang biasanya guru perlihatkan kepada adik-adik pada saat mengajar. Seperti ketika belajar rangka manusia, guru akan mengeluarkan torso. Torso termasuk dengan alat peraga atau media pembelajaran. Nah, di video kali ini kakak akan menjelaskan apa itu media pembelajaran, pembelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan media pembelajaran, manfaat dari media pembelajaran, jenis-jenis media pembelajaran, dan pembelajaran bahasa Indonesia yang di sekolah dasar dan yang menggunakan media. Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan tentang pengertian dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, yang terlebih dahulu kakak menjelaskan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran adalah alat yang digunakan dalam proses kegiatan belajar mengajar guna untuk memudahkan adik-adik semua dalam memahami materi pembelajaran. Ada satu tokoh yang bernama Sudirman mengatakan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat serta perhatian siswa agar proses belajar terjadi. Nah, media pembelajaran juga dapat berupa video, buku, alat peraga, dan sebagainya. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, guru akan memiliki inovasi-inovasi baru untuk mengembangkan media pembelajaran yang ia terapkan agar pembelajaran yang ia terapkan lebih menarik, karena semakin menarik media pembelajaran yang digunakan oleh guru, maka semakin tinggi antusias adik-adik semua dalam belajar di kelas untuk mengikuti mata pelajaran tersebut. Adapun manfaat-manfaat ketika seorang guru menggunakan media pembelajaran adalah yang pertama, menyampaikan materi pelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, itu ada proses pembelajaran terjadi lebih interaktif. Maksud dari interaktif ini lebih aktif, karena adik-adik semuanya itu merasa ingin tahu, ingin belajar. Jadi dia aktif, interaktif, seperti itu. Yang keempat itu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, menjadi hiburan belajar. Jadi penggunaan media pembelajaran sebenarnya membantu guru dan siswa. Guru terbantu agar siswa semakin semangat belajar, dan siswa terbantu karena mereka merasa tidak bosan dengan adanya media pembelajaran. Nah, selain memiliki manfaat, ternyata media pembelajaran juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, yang pertama ada kelebihan media pembelajaran. Yang kelebihan media gambar adalah yang pertama itu sifatnya konkret atau nyata.
gambar lebih realitas menunjukkan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang kedua, gambar dapat membatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah dalam bidang apa saja. Yang kelima, murah harganya dan mudah didapatkan dan digunakan. Tadi itu ada kelebihan, yang ini ada kelemahannya. Kelemahannya adalah gambar menekankan persepsi indera mata. Jadi gambar itu dapat membuat atau menekankan persepsi adik-adik semua, sehingga adik-adik akan ketika menemukan gambar yang berbeda sedikit dari aslinya, adik-adik akan salah persepsi bahwa adik-adik tidak yakin itu gambar. Misalnya di sini di sebuah kelas ada gambar apel, dan itu akan menjadi pola ingat adik-adik. Adik-adik ingat bahwa apel yang ada di kelas adik-adik itu berwarna merah, sedangkan ada apel yang berwarna hijau. Dan itu akan mengubah persepsi adik-adik bahwa adik-adik akan mengatakan bahwa itu bukan apel. Yang kedua, gambar berada yang terlalu kompleks, efektif, kurang untuk kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang kriteria pemilihan media pembelajaran. Nah, apabila seorang guru akan menggunakan media sebagai sarana belajar mengajar, maka perlu diperhatikan beberapa kriteria dalam memilih media yang akan digunakan. Jadi ada salah satu tokoh mengungkapkan bahwa foto disesuaikan dengan tingkat usia sederhana dan atau tidak rumit, sehingga siswa tidak salah menafsirkan pesan dalam foto tersebut. Nah, foto yang digunakan sebagai media pembelajaran harus artistik atau memiliki nilai seni. Bahwa foto juga harus mempertimbangkan komposisi, pewarnaan yang efektif, teknik pengambilan, dan proses pemrosesan yang baik. Nah, selanjutnya foto harus cukup besar dan jelas untuk kelompok siswa yang dihadapi. Foto harus jelas karena hanya dengan ketajaman dan kontras yang baik dapat memberikan ketepatan dan rincian yang memadai untuk menggambarkan kenyataan yang ditampilkan. Dari yang kakak jelaskan tadi, ada beberapa kriteria dalam pemilihan media pembelajaran yang baik. Yang pertama, sesuai dengan tujuan. Media pembelajaran yang harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya 2 dari ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Media pembelajaran juga bukan hanya mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lain yaitu sikap dan perbuatan. Tepat mendukung materi yang bersifat fakta, konsep, prinsip, dan generalisasi. Tidak semua materi dapat disajikan secara gamblang melalui media pembelajaran. Terkadang harus disajikan dalam konsep atau simbol, atau sesuatu yang lebih umum, baru kemudian disertakan penjelasan. Ini memerlukan proses dan keterampilan khusus dari adik-adik untuk memahami hingga menganalisis materi yang disajikan. Nah, media pembelajaran yang dipilih hendaknya mampu diselaraskan menurut kemampuan dan kebutuhan siswa dalam mendalami isi materi. Yang kedua, kriteria media pembelajaran itu harus praktis, luas, dan bertahan.
Maksudnya itu media pembelajaran dipilih tidak harus mahal dan selalu berbasis teknologi, pemanfaatan lingkungan dan sesuatu yang sederhana namun secara tepat guna akan lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang mahal dan rumit. Simple dan mudah dalam penggunaan, harga terjangkau, dan dapat bertahan lama serta dapat digunakan secara terus-menerus patut menjadi salah satu pertimbangan utama dalam memilih media pembelajaran. Jadi yang kriteria kedua ini tidak harus mahal, tidak harus berkaitan dengan teknologi media pembelajaran yang digunakan, bisa dibuat dari barang-barang bekas, kardus bekas, botol bekas, tapi media pembelajarannya harus mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang ketiga itu mampu dan terampil menggunakannya. Apapun media yang dipilih oleh guru harus menggunakan media tersebut. Nilai dan manfaat media pembelajaran sangat ditentukan oleh bagaimana keterampilan guru menggunakan media pembelajaran ini. Juga nantinya dapat diturunkan kepada siswa sehingga siswa juga dapat mampu terampil menggunakan media pembelajaran yang dipilih. Yang keempat, pengelompokan sasaran. Siswa terdiri dari banyak kelompok belajar yang heterogen ataupun bermacam-macam. Antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya tentu tidak akan sama. Untuk itu, pemilihan media pembelajaran tertentu yang bersifat universal masih dapat digunakan, namun untuk yang lebih khusus, masing kelompok belajar harus dipertimbangkan dalam pemilihan media pembelajaran untuk masing-masing kelompok. Yang kelima, mutu teknis. Mutu teknis media pembelajaran diralat. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Guru tidak bisa asal begitu saja menentukan media pembelajaran, tetapi memiliki media pembelajaran harus memiliki standar tertentu agar produk tersebut layak digunakan. Jika produk tersebut belum memiliki standar khusus, guru harus mampu menentukan standar untuk produk tersebut agar dapat digunakan untuk media pembelajaran. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan fungsi dari media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran adalah sebagai alat bantu pengajaran yang mampu mempengaruhi keadaan, iklim kelas dan lingkungan belajar yang efektif. Gambar sebagai alat peraga tidak saja berfungsi sebagai alat bantu peraga saja, tetapi memiliki fungsi-fungsi tertentu yang terkandung di dalamnya. Hal tersebut disebabkan karena fungsi media dalam pembelajaran adalah sebagai penyaji stimulus atau informasi, dan untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. Penggunaan media tidak hanya mampu membuat proses pembelajaran berjalan secara efisien, tetapi juga bahwa materi pembelajaran dapat lebih diserap secara lebih mendalam. Siswa mungkin sudah memahami permasalahan dengan penjelasan dari guru, tetapi pemahaman itu akan lebih baik lagi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan atau mengalami melalui media tersebut. Nah, dalam proses belajar mengajar, media dapat berfungsi sebagai salah satu alat yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan adik-adik sekalian, sehingga dapat mendorong proses belajar. Media pembelajaran adalah hal penting untuk meningkatkan pengalaman belajar adik-adik agar lebih konkret. Sementara fungsi media yang lain itu adalah, yang pertama itu ada sebagai alat bantu untuk menciptakan situasi belajar yang efektif. Yang kedua, sebagai bagian integral dari keseluruhan situasi belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Yang ketiga, alat peraga yang mampu mengacu kepada tujuan pengajaran. Yang keempat, sebagai pelengkap suatu proses belajar mengajar untuk menarik perhatian siswa. Yang kelima,
untuk mempercepat dan memperlancar jalannya pengajaran sehingga siswa mudah untuk memahami. Yang ketujuh, yang keenam, untuk meningkatkan hasil dan mutu belajar. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip menggunakan media gambar. Media gambar atau foto merupakan media yang berbasis visual. Visualisasi pesan, informasi, atau konsep yang ingin disampaikan kepada adik-adik semua dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk, seperti gambar, ilustrasi, foto, sketsa atau gambar grafis, grafik, bagan, chart, dan gabungan dari dua bentuk atau lebih. Foto menghadirkan ilustrasi melalui gambar yang hampir menyamai kenyataan dari suatu objek atau situasi. Secara umum, penjelasan mengenai prinsip-prinsip penggunaan media gambar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kesederhanaan. Kesederhanaan mengacu kepada jumlah elemen yang terkandung dalam suatu media visual. Jumlah elemen yang lebih sedikit memudahkan siswa untuk menangkap dan memahami pesan yang disajikan media visual tersebut. Yang kedua, keterpaduan. Keterpaduan mengacu kepada hubungan yang terdapat di antara elemen-elemen media visual yang ketika diamati akan berfungsi secara bersama-sama. Elemen-elemen itu harus saling terkait dan menyatu sebagai suatu keseluruhan, sehingga media visual itu merupakan suatu bentuk penyeluruh yang dapat dikenal dan dapat membantu pemahaman pesan dan informasi yang dikandungnya. Yang ketiga, penekanan. Konsep yang ingin disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif, warna atau ruang penekanan dapat diberikan kepada unsur terpenting. Yang keempat, keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya memberikan persepsi keseimbangan meskipun tidak seluruhnya simetris. Pengembangan media visual memerlukan daya imajinasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang macam-macam media pembelajaran. Macam-macam media pembelajaran yaitu yang pertama ada gambar diam, misalnya lukisan, foto, gambar dari majalah. Yang kedua, gambar seri. Dikatakan seri karena gambar satu dengan gambar lainnya memiliki hubungan atau keruntunan peristiwa. Yang ketiga, wall chart merupakan gambar atau denah atau bagan besarnya digantung pada dinding. Yang keempat itu ada flash chart, berisi kata-kata dan gambar untuk mengembangkan kosakata. Sedangkan yang termasuk media visual yang diproyeksikan yaitu media menggunakan alat proyeksi atau proyektor sehingga gambar atau tulisan tampak pada layar. Nah, jadi dalam penggunaan media, guru harus memilih media yang memiliki manfaatnya sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, menjadi hiburan belajar. Nah, demikian video yang dapat kakak sampaikan dan kakak buat. Kakak menyadari bahwa video ini masih jauh dalam kata sempurna dari segi pemaparan materi yang kakak ucapkan. Oleh karena itu, kakak harap adik-adik dapat memaklumi dan memberi saran di kolom komentar. Sekian yang dapat kakak sampaikan, kakak ucapkan terima kasih.